Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, yang kita banggakan Tuan Malak Birita, Bapak Kepala Desa Bunto Tiro, yang ku hormati dan ku muliakan Ustaz Zulkarnain beserta dengan keluarga besarnya, keluarga besar rumah duka almarhum hendak ku tapi namanya Kepala Bimani atau Tuan Malak Birita, para tokoh agama yang niaka hadir di tempat ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati ta'ala, paspa aci dong kene langsung manabisiki Ustaz Zulkarnain. Angkana usiana atau Tuan Malak Birita adalah 98 tahun. Mungkin lebih lah ya. Mungkin 99. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, langsung iku rangi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi atau paling baji kan tulisesena kari Allah Subhanahu wa taala, man tala umuruhu, yamintu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, kemudian baji ki ampi-ampina, baji ki amalannya, baik amalannya mangiri kari Allah Subhanahu wa taala, siagang amalanna mangiri paranna rupa tahu. Inilah orang yang paling baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, akan tetapi bagaimanapun juga innelinua zaman dirahmati Allah Ta'ala, walaupun apa dianggap ki panjang, dianggap ki bahwasanya seseorang panjang usianya, bagaimanapun juga ini apabila dibandingkan dengan akhirat tenani apa-apana. Makanya narampe ki karing Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'iba. Ini kata lasang hari tompok nalino adalah lahwun wa la'iba, kayak bermain bermain dan beristirahat. Maksudnya begini, di dalam kehidupan tak lolota Bapak Ibu Ta'ala, niat masa untuk istirahat, niat masa untuk serius. Ibu-ibu contohnya ribalakna, waktu istirahatnya mungkin tidak terlalu banyak niat waktunya untuk memasak, membersihkan rumah, melipat dan sebagainya. Sedikit waktunya untuk istirahat. Begitu juga bapak-bapak kah? Jadi Allah contohnya sibuk di zaman-zamanna, rikokonna, apakah rigalunna, kemudian niat masa untuk istirahat sejenak, kemudian anjamai boleh. Karena Allah SWT mengatakan kata lasang di tompok nalino ini singkat melepak di masa istirahat, masa jeda tadi. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa innal akhirata lahiyal hayawan, dan sitojen-tojennya kehidupan akhirat itulah yang dikatakan kehidupan. Kata lasan sitojen-tojennya adalah kata lasan akhirat. Makanya jawabnya ta'ala, umat manusia penting ini tahu bahwasanya ikatnya ini termasuk nakke andre napak jari kikaring Allah Subhanahu wa taala untuk talas di tumpuk nalino. Akan tetapi katanya saya ini napak jari kikaring Allah Ta'ala untuk akhirat kelak. Lino ini pengmari-marian je. Kata lasan sebenarnya yang tidak ada habisnya adalah kehidupan akhirat. Makanya ulama mengatakan manusia adalah makhlukul akhirat, makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk talas hari akhirat di surga atau di neraka, bukan makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan untuk hidup di dunia ini. Zaman Allah Ta'ala untuk melihat ante kamu kehidupan ini sangat ringkasnya. Bapak Ibu Ta'ala, kisah mikapan kanan Nabi ta sering mikilang ngerek Bapak Ibu ya, angkana a'maru ummati, usianya umatku nakana Nabi ta ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Injo usianya manusia rata-rata ya. Kuna Pak Desa pasti tahu sensus penduduk kan rata-rata usia wafat injo adalah 60, 61, 63, ya 70. Ini mayoritas 60 sampai 70. Beberapa orang meninggal sebelumnya dan sangat sedikit yang lewat dari 70, apalagi sampai seperti Tuan Malak Birita 99 tahun.
Sanak kuranna. Bapak Ibu Ta'ala. Apakah 99 tahun tersebut yang najalani tahu-tahu malak birita kakeknya Ustaz Zulkarnain, apakah 99 tahun tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Seluruhnya jawabannya tidak. Andre nak bertanggungjawab seluruhnya. Apa sabak? Nasabah dia bonus. Apa masa bonus? Masa anak-anak. Nakana Nabi sallallahu rufi al-qalamu an salasin. Tanggung jawab terlepas kita obat tu ditanggung jawab dari 3 golongan. Yang pertama anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil hingga dia balik. Jadi anak-anak cak dia, walaupun tidak ada sembahyang, tidak ada dosa. Walaupun melakukan kesalahan tidak dicatat sebagai dosa. Apa nasabah? Masih anak-anak. Andre panatabai taklif, tanggung jawab. Makanya anak kecil kan, walaupun andre nagaukan kewajiban, walaupun nalanggar ki larangan, andre pani anggap ki berdosa. Nasabah andre panatabai masa balik. Walaupun demikian orang tuanya berkewajiban untuk najar ki. Walaupun anak-anak katakan sembahyang, andre na dosa, tapi orang tuanya berkewajiban untuk najar. Nah karena Nabi sallallahu muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak untuk sembahyang wahai umatku, nak Nabi ta punna usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, sesekali bisa mukerasi punna usianya 10 tahun. Jadi bapak ibu contohnya ni anak 7 tahun, andre panasur sembahyang dosa Bapak ibu contohnya bakti sekolah anak andre nak kutak nangi lek mau ke sembahyang wahai ananda, sembahyang duhur atau sembahyang asar, orang tuanya berdosa. Padahal anak-anak walaupun di usia tersebut walaupun tengah sembahyang tidak berdosa. Apa nasabah? Belum mukallaf, tapi orang tuanya demi pembiasaan berdosa dia. Apabila andre nasuruh anak-anak untuk salat. Bapak ibu salah, jadi masa anak-anak sanggen atau balik injo adalah bonus. Jadi contohnya niat tahu usianya 60 tahun. Rata-rata orang Asia kita ya, Asia Timur Jauh ya, Asia Tenggara, usia balikta itu rata-rata 12 tahun. Itu artinya bahwa Ta'ala punya usia 60 tahun bonus 12 tahun. Berarti sisa 48. Bahwa Ta'ala. Yang 48 tersebut, apa karena pertanggungjawabkan ini? Jawabannya tidak semua. Apa nasabah? Lanjutan hadisnya Nabi. Nabi mengatakan yang tidak kena tanggung jawab, wa 'anin naimi hatta yastayqir, dan juga yang tidak kena tanggung jawab tautin roa sanggenda dia terbangun. Orang yang tidur kan tidak kena tanggung jawab ketika dia tidur hingga dia terbangun. Nah rata-rata tin roa pun anak-anak orang kesehatan bagi kita sel ka terremaja kayaknya apa pun tin roa 8 jam dalam sehari. 8 jam dalam sehari. Jadi punna contohnya niat tidur 8 jam dalam sehari, itu artinya apa? Dalam 2 hari syukuran jam nih tidur Ustaz. 16 jam. Dalam 3 hari berarti tambah lagi 8 sama dengan 24 jam. Berarti dalam 3 hari sebenarnya 2 hari beraktivitas, 1 hari itu untuk tidur. Bahwa Ta'ala. Dan tidur itu adalah mata cadi-cadi. Allah SWT mengatakan huwallazi yatawaffal anfusa hina mautiha, dan karena Allah Ta'ala lah yang mewafatkan manusia ketika dia meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah lah yang mewafatkan manusia yang tidak meninggal ketika dia dalam keadaan tidur. Ya Ta'ala. Makanya ketika bangun siapa nih baca Bapak Ibu ketika bangun kita timbro? Alhamdulillahilladzi ahyani. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkanku. Nah sahabat tinroa adalah bahagian dari mati. Jadi bayangkan apabila seseorang dalam 3 hari 24 jam tidur, berarti 2 hari beraktivitas. Bapak Ibu Ta'ala, itu artinya dalam sebulan 30 hari, berarti 10 hari dia tidur. Ibu Ta'ala. Berarti apabila usianya 30 tahun, berarti 10 tahun tinro. Berarti usianya 60 tahun contohnya, berarti 20 tahun dia tidur. Jadi 40 tahun sisa. Kurangi tadi lagi masa anak-anak. 40 tahun kurang 12, sisa 28 tahun. Betapa ringkasnya kehidupan dunia ini. Bapak Ibu dirahmati oleh Ta'ala. Belum dikurangi itu masa menonton, masa apa. Andre baru tidur. Ya Ta'ala. Makanya almarhum jam dirahmati Ta'ala, walaupun panjang usianya, insya Allah sedikit dia akan mempertanggungjawabkan. Apalah lagi kalau lama pikun.
Jangan rahmat ta'ala. Nah, kana Nabi sallama selanjutan hadis wa anil majnuni hatta yaqil, dan orang yang terganggu akalnya hingga dia sehat kembali. Jadi apalagi contohnya nia ki 1 tahun atau 2 tahun masa pikunnya luana, jangan ta'ala itu tidak kena tanggung jawab. Jangan rahmati ta'ala. Jadi itulah hakikat kehidupan dunia ini. Jadi punah 60 tahun sebenarnya 28 tahun nih. Jangan ta'ala hakikatnya. Demi 28 tahun ini biasa seseorang siap bersengketa dengan tetangganya, bersengketa dengan si kalina, dengan si anaknya, bahkan mungkin siap bersengketa dengan orang tuanya. Sana rugina jangan dirahmati ta'ala. Makanya jangan ta'ala, pelajaran yang kulle ni ambil dari kejadian yang menimpa keluarga besarnya Ustaz Zulkarnain jangan ta'ala. Angkana ini kehidupan walaupun panjang ini jangan ta'ala, walaupun dianggap panjang, sebenarnya sangatlah ringkas. Makanya nakana Nabi sallama mafhasu, nakana Nabi mau diusautin di Sahih Bukhari. Punna niat di surga contohnya, niat mau tempat dari surga singkamma sebesar cambuk, maka injo lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Betapa andre artinya kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat. Makanya jangan dirahmati ta'ala, dalam kehidupan tari tumpuk nalino ini tialalu ki kelupai akhiratta, tialalu ki rela nigappa kapap pinyamangan dino kemudian dikorbankan akhiratta, rela ki anggappa nama baik dari orang kemudian bura-bura tawa. Ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Rela ki bersengketa dengan siapapun juga demi kesenangan duniawi, rugi ki akhirat jangan ta'ala. Bapak Ibu dan rahmati oleh Allah Ta'ala, ini kurasa pelajaran kulle ni gappa batturi tau malak birita almarhum. Poin yang kedua, almarhum sebagaimana informasi yang kugappa, beliau adalah imam masjid di kampung malak birka ini. Bapak Ibu dan rahmati Allah Ta'ala, nakawa itu Nabi Muhammad SAW, Inna Allah, hadis riwayat Imam Ahmad, Inna Allah idza arada li abdihi khairan ista'malahu. Nah karena Nabi injo karing Allah Ta'ala pun nana keroki kebajikan riatanna napa piguna itu. Sahabat bertanya, apa maksudnya dipapiguna ini? Tanda seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan napa piguna ini. Nah karena Nabi ayuwafiqahu lil amali salih thumma yatawaffahu. Seseorang tanda erokin sini kebajikan, seseorang nialle ini sare pangamasen rikaring Allah Ta'ala sehingga agau bajiki, sementara agau bajiki masa-masa bajiknya ketika itu diwafatkan. Injo suatu harapan tak semua ditumpuk dalino ini. Bapak Ibu yang rahmati oleh Ta'ala, seorang imam masjid yang mengabdikan dirinya setiap waktu jangan ta'ala untuk naimami masyarakat kah, ini bukan sembarang. Ajab meri biasi kah, satu langkahnya menghapus dosanya, satu langkah mengangkat derajatnya. Nah imami tawa luar biasa, apalagi pun najar ke lagi mengaji tawa khutbah subhanallah najari kebajikan. Ini tanda-tanda yang sungguh sangat luar biasa mangiri almarhum. Ya pendra lampu yang ngurus ke masjid ya, subhanallah. Jadi kebayangkan ini, Bapak Ibu rahmatnya, betapa kebajikan yang nagappa almarhum. Jadi tanda pertama ku gappari almarhum, yaitu karena anak kita tahu paling bajik, tahu yang paling panjang umurnya, kemudian amalannya baik. Yang kedua jangan dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini sumpahin nipa piguna oleh karing Allah Ta'ala kemudian diwafatkan. Itu dia. Nggak bisa keceramah lama Ustaz ya. Ini yang bisa ku rampian ki mereka tengah-tengah Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Ku akhiri dengan mengucapkan minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.